Baik sahabat Diani, jumpa lagi dengan saya Diani Pranata dan Daniel Wibowo dalam podcast Dunia Diani. Setelah sebelumnya kita membahas nikah beda agama dari sudut pandang Islam bersama Bapak Ahmad Nurkolis, lalu nikah beda agama dari sudut pandang Katolik bersama Romo Erwin Santoso. Dan hari ini kita akan membahas nikah beda agama dari sudut pandang agama Buddha. Oke, namun sebelum kita mulai jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe dulu ke YouTube channel ini ya, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @dianipranata dan dapatkan banyak informasi menarik tentang podcast Dunia Diani. Sudah hadir sekarang bersama kita narasumber Romo yang depannya pakai K, tengahnya pakai E. Briefingnya gitu loh tadi ya kan. Romo Kresno. Terima kasih. Iya, salam Romo. Sehat-sehat. Sehat-sehat selalu. Sehat selalu ya kan. Pastinya sudah siap juga untuk cerita banyak tentang ini menikah beda agama yang kemarin sudah kami bahas di beberapa podcast sebelumnya dari sudut pandang beberapa agama yang berbeda, kali ini dari sudut pandang agama Buddha. Ya. Jadi kalau menurut agama Buddha bisa nikah beda agama nggak, Romo? Secara prinsip bisa. Jadi kalau memang kita mengukur dari secara hukum, memang kita masih agak sedikit abu-abu. Saya setuju dengan narasumber yang pertama bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 secara konteks tidak menyebutkan berbeda itu tidak boleh, tinggal mengikuti aturannya. Kan kalau yang narasumber pertama menggunakan cara ganti dulu saja KTP-nya, ikuti aturan yang salah satu keyakinan dari sepasang pengantin ini, kemudian nanti mereka ganti lagi sesuai keyakinannya masing-masing. Nah, namun memang balik lagi adalah kembali kepada si sepasang pengantin ini. Apakah mereka bisa menjalaninya atau tidak? Seperti itu. Dan kalau nggak salah kan menurut Romo, kalau agama Buddha sendiri memang tidak mengatur kehidupan rumah tangga secara langsung gitu ya, Romo ya? Iya. Kan secara konteks 2566 tahun yang lalu, ketika ajaran Buddha ini berkembang, kan lebih mengarahkan bagaimana manusia ini bisa lebih hidup bahagia. Dan pada saat itu agama belum banyak dan mengatur bahwa berbeda agama itu tidak boleh. Iya. Ya. 2600 tahun yang lalu. 2560 tahun yang lalu. Nah, sehingga dengan kalau sekarang ada perkembangan kemudian banyak agama yang mempermasalahkan, tentunya karena ada perkembangan yang sekarang. Ya, dan tentu melihat bahwa perbedaan ini akan menyebabkan rumah tangga ini menjadi tidak sesuai. Namun apakah satu pertanyaan bagi kita semua, apakah jika tetap dengan satu agama yang sama akan menjamin kebahagiaan rumah tangga itu sendiri? Ya, betul Romo, betul. Karena yang agamanya sama pun banyak yang bercerai atau rumah tangganya juga ricuh, gonjang-ganjing banyak. Ya, saya setuju jika memang ada yang mengatakan perbedaan ini karena ada perbedaan di agama salah satu faktor, tapi betul. Bukan faktor utama. Betul. Ya itu Romo yang Diani bilang di episode lalu juga saya katakan. Mama saya tuh kalau kebetulan keluarga kami ya kepingin menikah tuh satu agama, karena mama saya bilang kayak cari masalah sebelum masalah itu ada. Itu aja gitu. Bukan karena agama kita yang terbaik, tentu buat kita masing-masing agama kita terbaik, tapi masalahnya bukan itu ya. Oke, kalau dari sudut pandang agama Buddha sendiri, rumah tangga dengan dua agama yang berbeda suami istrinya melihatnya seperti apa sih? Ya, yang pertama sebelum saya menjawab pertanyaan Bro Daniel, kami selalu menganjurkan ada 4 kesamaan. Ketika mencari pasangan ataupun akan menikah. Yang pertama mempunyai kesamaan terhadap keyakinan. Nah, tapi keyakinan ini jangan diartikan sebagai agama. Balik seperti keterangan saya di awal bahwa 2566 tidak ada konteks mengenai agama. Tetapi keyakinan terhadap kebenaran. Nah, kebenarannya apa? Bukan yang relatif, tetapi yang mutlak. Salah satunya keyakinan terhadap adanya perubahan ketidakkekalan. Nah, ini kan harus dipahami suami istri. Kalau biasanya di upacara, saya selalu mengingatkan, apakah ketika menikah mereka kan tentu melihat
pasangannya sebagai dewa dan dewi. Tetapi nanti setelah menikah 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, yang mukanya baby face mungkin jadi baby face. Ada perubahan kan di sana. Nah, apakah masing-masing dapat menerima perubahan itu? Nah, ini keyakinan yang pertama ini yang terhadap perubahan ini harus mereka pahami bersama. Kemudian yang kedua, adanya kesamaan terhadap kemurahan hatian. Kemurah hatian. Ya, pasangan kan menikah bukan hanya mereka berdua saja, tetapi secara garis besarnya adalah menikahkan dua keluarga, menikahkan dua tradisi. Nah, kemurah hatian dapat menerima beda pandangan, saling memberi. Biasanya kan kalau di Chinese suka ada yang mengatakan kalau mertua wanita itu akan bau, istilahnya bau tanda kutip, kalau berdekatan dengan mantu perempuan. Ya. Untung saya mertuanya udah nggak ada. Istilahnya seperti Sorry ya Mami lo. Nah, ini harus ada kemurahan hatian. Jadi ada kesamaan. Jadi jangan sampai yang prianya terlalu minta wanitanya, pasangannya, kamu harus baik dengan keluarga saya. Tapi juga harus baik dengan keluarga si wanita juga. Iya. Nah, yang ketiga di sini ada dari keyakinan kemurahan hatian. Nah, ini ada yang moralitas. Oke. Moralitas di sini ketika kita berlatih dalam kehidupan menikah ini kan bukan sesuatu saya ingin menikah karena saya ingin bahagia. Nah, konteks yang seperti ini yang menurut kami kurang tepat. Menurut saya kurang tepat. Iya. Menikah adalah bagaimana kita membahagiakan pasangan. Salah satunya dengan berlatih moralitas, dan pasangan pun diajak berlatih moralitas karena harus sama. Nah, dengan hal seperti ini akan dapat menjadikan pasangan ini bebas dari gosip. Ya, kan kalau yang satu celamitan, nah ini kan akan jadi gosip kan. Nah, tetapi jika mereka berlatih moralitas, di kami ada 5 moralitas untuk berumah tangga, latihannya. Nah, ini yang dapat dilatih bukan hanya si suami, si istri juga. Demikian juga sebaliknya. Moralitas apa sih, Romo? Coba nggak apa-apa, 5 moralitasnya menarik. Ya, jadi di sana ada yang berlatih untuk tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup. Berlatih untuk tidak mencuri atau mengakui milik orang lain sebagai miliknya. Tidak mencuri. Berlatih untuk tidak berbuat asusila. Berlatih untuk tidak melakukan ucapan yang tidak benar. Berlatih untuk tidak meminum atau memakan makanan yang dapat melemahkan kesadaran. Nah, 5 moralitas ini yang dilatih oleh perumah tangga. Itu yang kesamaan yang ketiga, ya. Tapi ini udah memecahkan banyak hal loh. Katanya melatih untuk tidak ngomong sembarangan, tidak yang melatih tidak makan atau minuman yang melemahkan kesadaran, kan misalnya jangan mabuk-mabuk ya. Benar. Nah, konteks ini bukan harus satu siapa yang utama sebetulnya. Masing-masing sebetulnya saling terkait. Ya, kan contoh, ketika melakukan satu hal tentu akan dilakukan hal yang lain. Jadi seperti bola salju. Biasanya kalau kita melakukan kesalahan, yang dilakukan apa? Menutupi kesalahan dengan kesalahan yang lain. Menutupi kesalahan ini kan tentu dengan yang keempat tadi, mengucapkan yang tidak benar. Tidak benar. Sekali bohong kan makanya orang bilang suka berbohong terus, karena untuk menutupi bohong yang ini kan akan menimbulkan kebohongan lagi. Now I understand. Jadi kalau menarik. Suaminya pulang malam ditanya oleh istri, kemana Pak? Rapat. Nah, dicek sama teman suaminya. Nah, teman suami juga harus berbohong juga kan, untuk mendukung. Bola salju itu tempat gede. Atau misalnya temannya ditanya, waktu itu rapat ya? Enggak. Terus suaminya bohong lagi, bukan sama dia, sama teman yang lain. Nggak kelar-kelar ya. Nggak kelar-kelar bohongnya. Tapi saya suka loh ini yang Romo bilang tadi, yang persamaan moralitas itu, yang saya suka tuh yang pertama persamaan keyakinan, bukan agama, keyakinan. Jadi pertama persamaan keyakinan, kemurahhatian, moralitas. Nah, yang keempat kebijaksanaan. Ya, jadi kebijaksanaan ini kan sebetulnya banyak bisa dikembangkan. Contoh, komunikasi, bahasa yang digunakan. Jadi kalau biasanya kan kalau kita mendengar man from Mars, women from Venus, di sana dia bilang ada perbedaan. Sebetulnya perbedaan itu yang menyatukan mereka. Nah, yang menyatukan salah satunya ada kebijaksanaan dalam hal berkomunikasi.
Ketika si suami mungkin dalam keadaan emosi, bukan yang wanitanya harus mengalah. Demikian juga sebaliknya, ketika wanita sedang emosi, bukan prianya yang harus mengalah. Karena kalau di upacara saya selalu katakan, mungkin kalau prianya yang sering kasar, yang terjadi adalah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi apa yang terjadi kalau wanitanya yang lebih dominan daripada suami? Yang terjadi adalah istri. Ikatan suami takut istri. 100. Mikir loh. Ya, nah hal seperti itu apakah akan membawa satu kebahagiaan dalam rumah tangga? Tentu tidak. Iya, tidak. Kebijaksanaan yang sama. Salah satu contohnya adalah misalnya si suami atau calon pasangan yang belum menikah taruhlah, melihat pasangan lainnya wanitanya dibonceng naik motor oleh pengendara yang menggunakan jaket hijau dan helm hijau. Nah, kalau dilihat pasangannya yang wanita dibonceng naik motor, suaminya kalau tidak mempunyai atau calonnya tidak mempunyai kebijaksanaan, yang muncul kan apa? Cemburu. Padahal udah pakai helm hijau, jaket hijau. Bahaya lagi. Itu kita harus ada. Jadi yang keempat ini justru paling penting, kebijaksanaan. Nah, kalau dalam upacara kami simbolkan dengan warna kuning. Oh iya. Bijaksana, warna kuning. Oh iya. Nah, apakah dengan 4 tadi cukup untuk menjawab pertanyaan saya di awal tadi, bagaimana agama Buddha memandang perbedaan nikah beda agama? Bisa. Pada zaman Buddha dahulu, mungkin sedikit kisah, ada satu wanita yang biasa kalau wanita pada zaman dulu adalah dilamar seperti zaman Siti Nurbaya, yang bernama Wisaka. Sebelum dia dinikahkan oleh seorang yang berbeda secara keyakinan, karena Wisaka adalah pengikut ajaran Buddha, bukan agama Buddha tapi persitu ajaran, dan pria ini tentu bukan yang pengikut ajaran Buddha. Nah, dia mengajukan beberapa syarat, yaitu 10 syarat. 10 syarat itu yang kurang lebih akan mendekati dengan 4 yang tadi. Nah, salah satunya, jangan membawa api dari luar ke dalam rumah. Jangan membawa api dari dalam keluar rumah. Nah, itu ada 10 ya. Konteksnya apa? Konteksnya adalah ketika memang ada yang berbeda keyakinan di sana, memang terjadi perdebatan. Dan ketika terjadi perdebatan itu, Wisaka yang sudah menikah diminta untuk bercerai karena tidak ada perbedaan ini. Tetapi berhasil diselamatkan pernikahan mereka dengan mengulang kembali 10 syarat yang diminta sebelum dinikahkan. Dan ternyata ketika dijabarkan apa makna dari 10 syarat itu, saya hanya 2 saja, karena kalau nanti 10 kita sampai sore. Jangan membawa api dari luar ke dalam rumah, dan jangan membawa api dari dalam keluar. Jadi yang maksudnya adalah, yang pertama, jangan membawa masalah dari luar masuk ke dalam rumah. Masalah yang di luar biarkan di luar rumah, jangan dibawa ke dalam. Dan kemudian jangan membawa api dari luar, dari dalam keluar. Masalah di rumah tangga nggak usah dibicarakan di luar. Nah, konteks-konteks seperti ini berhasil mendamaikan 2 keyakinan. Nah, namun kita melihatnya adalah ternyata pada zaman Buddha dahulu, perbedaan keyakinan tidak membuat mereka harus berpisah. Betul. Ini berhasil didamaikan. Nah, memang ada beberapa syarat tadi. 4 kesamaan ini bisa dijadikan sebagai pegangan. Iya. Ya, karena tadi yang kalau kita melihat 10 syarat ini sebetulnya masuk ke dalam kelompok yang keempat, kebijaksanaan. Oke. Yang saya tangkap adalah dari sisi agama Buddha memang tidak mempermasalahkan pernikahan beda agama, begitu ya, sekian ribu tahun yang lalu. Setelah diterapkan dalam kondisi modern sekarang, apakah ada kebijakan-kebijakan dalam agama Buddha yang disesuaikan dengan kebutuhan di Indonesia paling tidak? Ada. Jadi maksudnya Daniel, mungkin kalau benar terjadi yang ada umat Buddha misalnya mau menikah dengan yang agama lain itu bagaimana secara teknisnya, Romo maksudnya? Sebetulnya yang terjadi kepada saya sendiri. Jadi 12 tahun yang lalu saya ditolak untuk dapat menikah di wihara.
karena status KTP saya yang berbeda. Oke. Nah, jadi istri saya beragama Buddha, saya justru bukan beragama Buddha. Ya. Oke. Ya, karena sebagai background orang tua saya seorang mualaf. Oh. Jadi semua anak ini harus ikut. Oh, jadi di KTP Romo Islam. Ya. Makanya nggak boleh menikah di wihara. Ya. Oh, oke. Jadi kalau dulu itu kan Interesting. KTP harus dirubah dahulu. Ya. Ya, jadi memang satu ironi ya, kalau sekarang saya sebagai seorang pandita atau pemuka agama Buddha, dahulunya Malah ditolak. dapat menikah secara agama Buddha. Nah, tetapi prosesnya memang walaupun saya secara keagama di bawah di KTP-nya bukan beragama Buddha, tapi memang sudah menekuni, sehingga hal-hal ini tidak menjadi masalah secara praktek, hanya secara labelnya saja. Dan cara aturan pada saat itu harus dengan satu agama. Nah, tetapi yang berkembang sekarang ini dapat dibantu dengan surat pernyataan. Jadi berbeda agamanya tidak perlu dirubah. Kalau dari sudut pandang Romo, jadi tidak perlu dirubah KTP-nya. Ya, kan kalau dulu kita harus meminta N1, N2, N4 dari kelurahan untuk memastikan siapa Anda, background-nya apa. Tapi sekarang cukup dengan NIK saja kan. Nah, di sana kalau kita mengajukan NIK ya di situ agama sudah tertera, jadi tidak perlu diganti. Namun untuk pendukung supaya untuk memastikan upacara dapat berlangsung secara lancar, tidak ada penolakan. Kami meminta pernyataan bahwa salah satu yang bukan beragama Buddha untuk membuat surat pernyataan ataupun mau mengikuti upacara di wihara. Jadi ada yang berupa surat keterangan dari wihara juga. Romo ini mau nanya ya, misalnya ini contoh kasus saja, agama Buddha menikah dengan Katolik. Terus dilakukan upacara di wihara secara Buddha, tapi di Katolik juga nih, pemberkatan di Katolik gitu ya. Nah, lalu yang mengeluarkan surat, karena setahu saya kan habis itu harus catatan sipil. Itu dari kami agama mengeluarkan Buddha. SKP, surat keterangan perkawinan. Di gereja Katolik juga mengeluarkan surat. Untuk ke Dukcapil salah satu. Oke. Baik. Ya, itu jalan tengah, win-win solution. Jadi bukan berarti kita ketika beragama harus mendominasi pasangan juga. Iya. Ya, tapi itu memang satu konsekuensi. Tentunya kan kalau kita menikah karena kita berbeda. Kalau pria sama pria sulit juga kan. Pria wanita itu udah berbeda kan? Jadi jangan sampai agama juga dijadikan perbedaan yang utama. Namun seperti yang tadi Bu Diani sampaikan, mencari masalah sebelum masalah itu timbul. Tentunya ya kalau yang menikah beda agama ya harus persiapkan dahulu. Masalah akan muncul jika kita belum siap. Yes. Makanya tadi kiat-kiat yang tadi bagus sih, keyakinan bukan soal agama. Lebih kepada keyakinan, itu kan lebih ke hati ya. Benar. Hati dan belief ya, lebih ke situ. Lalu persamaan kemurahhatian, moralitas, kebijaksanaan. Beberapa kali di obrolan podcast kita sebelumnya ada beberapa agama yang mensyaratkan boleh melakukan pernikahan beda agama dengan syarat anaknya misalnya harus dididik berdasarkan ajaran agama tertentu misalnya. Itu kalau waktu Katolik ya, katanya mau mendidik anak secara Katolik, kata Romo Erwin. Kalau di Buddha ada syarat begitu juga, Romo? Tidak ada, tetapi tentunya ketika poin keempat kebijaksanaan itu muncul, orang tua tentu akan mengarahkan sesuatu yang baik. Yang baik. Ya, contohnya orang tua saya. Orang tua saya dari tradisi menjadi seorang mualaf tetap memberikan saya kebebasan, walaupun beliau menekankan bahwa yang dipegang keyakinan adalah yang benar, sehingga saya juga secara KTP kan mengikuti orang tua. Nah, tetapi akhirnya orang tua juga memperbolehkan saya bisa berganti keyakinan. Iya, memilih agama Buddha akhirnya. Nah ini saya nggak tahu nih dari Daniel. Kalau dari saya ada yang terakhir mungkin agak nyeleneh sedikit ya, Romo. Jadi sahabat Diani, setelah podcast Dunia Diani keluar yang nikah beda agama menurut sudut pandang Islam bersama Pak Ahmad Nurkolis, itu ada banyak pendapat, Romo. Jadi misalnya ada yang setuju, ada yang nggak setuju gitu ya, mengatakan Bu Diani narasumbernya jangan Pak Ahmad Nurkolis, kata
saya nggak setuju gitu ya. Tapi kan kalau di sini kan saya bukan membanding-bandingkan narasumber. Kebetulan yang Islam memang saya mengundang Bapak Ahmad Nurkolis. Tapi saya baru tahu ternyata di Islam juga ada banyak pandangan. Jadi pandangan Pak Ahmad Nurkolis itu bukan satu-satunya. Yang ingin saya tanyakan, apakah di agama Buddha ini Romo mewakili agama Buddha seluruhnya bahwa nikah beda agama itu boleh, atau di agama Buddha juga ada aliran-aliran yang bertentangan? Ya, mungkin sebelum menjawab langsung. Kalau di Katolik kan enggak. Katolik kan memang satu. Ya. Jadi memang ujungnya tuh Vatikan. Jadi apa yang dikatakan Romo Erwin ya berlaku untuk seluruh Katolik. Tapi saya dengan ketidakpahaman saya bertanya untuk agama Buddha maksud saya. Ya, di kami ada 3 mazhab besar. Jadi secara tradisi adalah 3 mazhab. 3 mazhab besar. Tradisi ini lebih ke bagaimana kami berlatih. Jadi kan kalau dilihat pakaian, mungkin Bro Daniel Budiani ada yang melihat pemuka kami atau guru-guru kami yang menggunakan seperti selendang yang dilampirkan. Oh iya. Ini mazhab pertama yang disebut sebagai Theravada. Kemudian ada yang kedua yang menggunakan pakaian mirip seperti biku-biku Shaolin. Ada yang jubah merah, jubah coklat. Ini Mahayana. Dan yang ketiga, yang paling terkenal yang digunakan oleh Dalai Lama. Nah, ini adalah Tantra atau Vajrayana. Nah, ini 3 mazhab besar. Nah, kalau ditanya apakah mereka mengurusi tentang perkawinan beda agama, tentunya tidak, karena mereka semua adalah selibat, tidak menikah. Tetapi turunan dari 3 ini kurang lebih kami ada 9 sampai 11 majelis. Nah, yang mempunyai ketentuan masing-masing. Tetapi ketentuan ini yang sejauh sepengetahuan saya tidak pernah membahas tentang perbedaan agama, tetapi yang membahas adalah tata cara perkawinan. Jadi bukan soal nikah beda agama. Jadi secara garis besar Buddha tuh oke aja gitu. Karena memang utamanya kan harusnya selibat. Ya, kalau ditanya sebetulnya yang membawa masalah atau seperti yang tadi Bu Deni sampaikan, sebetulnya kan perkawinan ini bisa menjadi sumber masalah. Tapi kok kenapa kita mau menikah? Karena nggak menikah juga ada sumber masalah yang lain. Iya kan? Nah, seperti sama tadi, kalau kita bedanya kan kalau yang satu pandangan, kenapa saya harus menikah? Menikah saja udah sendiri saja sudah punya masalah, apalagi mempunyai masalah 2 orang dalam satu rumah. Nah, yang pandangan yang kedua, ketika sudah mau bersama, tapi yang dipermasalahkan masalahnya beda lagi kan, agama salah satunya. Nah, 2 hal seperti ini kan tentunya masing-masing punya masalah. Ya, ini yang coba diatur. Saya sangat menghargai pemerintahan kita yang mengatur dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, kemudian diperkuat dengan PP Nomor 9 Tahun 75, dan kemudian untuk membantu atau menjaga kehidupan wanita dalam menikah, pemerintah juga membantu dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang melengkapi atau mengganti PP Undang-Undang Nomor 74 tentang usia wanita yang menikah. Yang dulu 16, sekarang harus 19. Nah, ini yang dilindungi kan. Karena kita juga harus mendukung pemerintah untuk Indonesia Emas tahun 2045. Nah, ketahanan keluarga ini ujungnya adalah ketahanan keluarga. Jadi ketika kita sudah memutuskan menikah, jangan berpikir hanya keluarga mereka sendiri. Karena keluarga ini kan kumpulan-kumpulan keluarga, entity ini sebetulnya membentuk NKRI. Nah, karena itu pemerintah meminta juga ketahanan keluarga juga diutamakan. Jadi jangan sampai kita menikah hanya kehidupan kita yang utama, bahwa kehidupan kita mendukung kehidupan negara. Nah, jadi kalau saya harap mungkin kalau tadi ada yang pertanyaan ataupun yang tidak sesuai, tidak setuju atau setuju, pro dan kontra. Balik sebetulnya bagaimana kita menjaga ketahanan keluarga itu sendiri. Ya, kan masing-masing punya pendapat kan. Jadi sekali lagi kalau soal pro dan kontra itu biasa. Tapi yang tadi Romo barusan katakan itu Diani setuju sekali, karena itu sebabnya saya membuat podcast ini yang membicarakan keluarga, rumah tangga, pernikahan, karena memang ketahanan keluarga menurut saya sih cikal bakal kekuatan sebuah negara. Karena memang negara ini kan dari keluarga-keluarga, terbentuk dari keluarga-keluarga. Jadi memang harus ketahanan keluarga ini
sungguh diperhatikan ya. Dan untuk mendukung ke sana, kami dari majelis, beberapa majelis sudah mengadakan, sama seperti Katolik, kami ada juga mengadakan bimbingan pranikah. Ya, jadi salah satunya ketika memang ada perbedaan agama, di sana ada konsep mengenal pasangan, ya itu mulai diperdalam. Iya. Jadi apakah benar menikah ini karena fisik? Karena hanya pada saat itu selalu ditanya kapan menikah, pokoknya ketemu siapa udah jadi pasangan. Karena usia ya, jadi usia. Pokoknya yang penting nikah aja deh gitu ya. Nah, padahal itu kan nggak boleh. Benar. Nah, sehingga hal ini kami coba jaga supaya juga mengurangi tingkat perceraian. Betul. Yes. Ya. Dan ini juga kematangan mereka untuk dapat menikah. Kebetulan selama saya mengadakan konseling, maksudnya konseling di sini adalah sebelum mereka menikah, dulu kami selalu one to one. Ini terlalu takes time. Nah, kenapa kami berpikir untuk mengadakan bimbingan pranikah ini kan lebih mudah kan? Sekali event bisa masuk 20 pasangan, orang, iya betul. 30 pasangan. Betul. Selama kalau saya sendiri pernah mengadakan bimbingan pranikah ini kurang lebih ada 3 pasang yang tidak jadi menikah. Tapi saya setuju nggak apa-apa, mendingan tidak jadi menikah daripada sesudahnya bercerai. Ya, contoh salah satunya kita membahas tentang ekonomi keluarga. Yes. Ternyata ada pasangan yang biasanya kan ada yang harta pisah. Oh iya, pisah harta ya. Kita sampaikan dulu di depan. Ternyata mereka saling curiga. Iya. Wah, kamu menikah karena harta saya. Oh, ternyata. Nah, setelah hal tersebut 2 kali datang konseling, ternyata akhirnya mereka mengundurkan diri, tidak jadi menikah. Iya. Ya saya bilang selesaikan dulu masalahnya. Iya. Padahal tanggalnya sudah ditentukan. Mungkin ada masalah sama ibunya juga. Loh, beda topik ya kita. Beda topik. Tenang aja, tingkat keberhasilannya masih lebih tinggi. Jadi kalau yang tadi disebutkan gagalnya sekitar 3 calon, tapi yang sudah menikah kurang lebih sekitar hampir 700. Iya, Romo. Enggak, kebetulan kan Diani juga mengadakan kontes Belladonna Couple Challenge yang maksudnya tujuannya lebih mengenal pasangan nih, kontes ini gitu kan. Nah, di kontes itu juga ada yang akhirnya nggak jadi. Setelah ikutin kontes itu saya belum menikah dulu deh gitu, saya undur atau ada yang putus. Wartawan juga dulu nanya, Bu, ikut kontes itu kok malah putus? Nah, saya bilang lebih baik begitu daripada bercerai. Jadi rupanya mereka belum siap. Nah, sama yang tadi Romo bilang kan, setelah mengikuti itu mungkin mikir lagi ya Mo. Jadi kayaknya enggak deh, belum siap. Jadi lebih baik diundur atau ya putus, maksudnya daripada nanti setelah menikah malah bercerai. Waktu itu saya diundur, Bu, untuk waktu yang tidak ditentukan. Kalau ini anak saya ini loh, Romo nggak dapat jodoh. Oke, Romo. Terakhir deh, untuk sahabat-sahabat Diani yang menyaksikan kali ini, seorang umat Buddha atau punya pasangan yang beragama Buddha dan berbeda agama, kemudian ingin menikah secara agama Buddha, apa yang harus dipersiapkan? Ya, jadi kiat-kiat dari Romo. Yang pasti harus mengenal dulu yang pertama keyakinan agama masing-masing, supaya jangan sampai ada pertentangan yang untuk melangkah ke dalam menuju pelaminan. Dan yang kemudian yang kedua dapat menerima perbedaan yang ada. Ya, tentunya yang ketiga, ya mereka juga harus sadar ketika memang harus tertarik dengan keyakinan dari pasangannya, bukan berarti sesuatu yang melakukan dosa besar. Mungkin beberapa keyakinan yang mengatakan dosa. Tapi bagi kami juga menyadari bahwa manusia ini mencari kebahagiaan dengan caranya masing-masing, dengan melihat jalan yang ada. Jadi kalau kita memaksakan bahwa agama saya adalah kecap nomor 1 dan semua harus ikut, tapi apakah memang itu akan menjamin kebahagiaan orang tersebut? Nah, kan kita tidak bisa menjamin kan. Surga aja kita nggak bisa jamin. Tetapi ada hal yang bisa dilakukan ketika melaksanakan tadi. Kebahagiaan ada di depan loh. Nah, tinggal kamu mau jalani atau tidak. Kebahagiaan ini bisa dibuktikan loh. Kamu mau jalani atau tidak. Dan Buddha juga, walaupun hanya Buddha memberikan ajaran kepada, di sini kami ada 2 masyarakat. Yang pertama yang disebut sebagai Pabajita. Pabajita ini mereka yang selibat. Oh iya. Yang kedua Garawasa. Garawasa ini seperti saya, rumah tangga. Nah, yang menikah ini rumah tangga diberikan jalan juga bahwa untuk rumah tangga bukan berarti nggak bisa bahagia. Bisa. Nah, cara-caranya ini satu. Kemudian ada cara yang lain.
untuk dapat secara ekonomi. Nah, juga ada ekonomi Buddhis ada. Nah, itu bisa dijalani. Nah, jadi yang ketiga ini tidak perlu takut kalau memang jika belum yakin terhadap agamanya sendiri dan harus berpindah, kami juga harus terbuka kan. Ya kalau memang mau ikut silakan. Tetapi kan kita harus juga melihat apakah kamu sudah melihat yang terbaik dari keyakinan kamu sendiri. Carilah itu dulu. Jangan mengatakan ketika berpindah mengatakan agama yang dulu kurang baik. Ini juga tidak baik karena pada zaman Buddha ada yang seperti itu dan Buddha melarang orang tersebut untuk join. Ya karena dia berpikir bahwa Buddha mengatakan kamu berpikirannya sempit, kamu harus minta izin dulu loh ke guru kamu yang dulu. Karena guru kamu yang mengajarkan kamu, walaupun ajarannya kurang tepat, tapi dia yang mengenalkan kehidupan spiritual. Dan ketika kamu ingin berguru kepada saya, minta izin dulu. Ya, nah sama. Jadi yang mungkin yang perlu diutamakan untuk pasangan atau kita di masyarakat Indonesia adalah open minded. Open minded. Ya, karena tanpa open minded agama yang mutlak ini akan sulit juga. Karena akhirnya kan kita didikte dan kematangan kita dalam beragama belum cukup ternyata, tapi sudah mendikte orang lain. Nah, mungkin tipsnya seperti itu saja sih. Ya, jadi tipsnya lebih kenali agama masing-masing terlebih dahulu. Iya, kan kalau sampai ada perbedaan ya akhirnya kan yang kalau Budiani sampaikan mencari masalah sebelumnya sebelum masalah itu muncul dan ternyata terbukti. Saya yang bilang. Dan ternyata terbukti kan. Dan terkadang itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita kan. Berbeda agama itu jangan sampai terjadi. Dan ketika cinta sudah berbicara, semua dianggap rata. Tapi ketika sudah menikah baru sadar, oh iya ini kayaknya benar juga nih, beda agama bisa bikin masalah. Dan ternyata di alam bawah sadar kita naik kan. Dan kita akhirnya selalu melihat perbedaan apa sih? Kok dia nggak mau ikut saya ya? Nah, akhirnya ya memang jadi kenyataan. Nah, kalau alam bawah sadar ini kita perbaiki, kita sudah benahi ya perbedaan agama itu ya tentu akan hanya masalah beda konsep, beda tradisi saja. Iya, baik. Informasi lebih lanjut tentang ini bisa sahabat yang dapatkan di mana, Romo? Oh ya, menghubungi Romo gimana kalau mau bertanya-tanya boleh nggak, Romo? Boleh. Jadi kalau untuk yang beberapa tata cara itu ada di Kemenak atau di Bimas Buddha, itu ada di website, bisa dicari persyaratannya apa saja. Namun jika untuk direct ke saya ini bisa di kresno.budoyo@gmail.com. kresno.budoyo@gmail.com. Ya, saya kebetulan Asnawi. Apa itu? Asli Cina Betawi. Tapi namanya nama Jawa. Saya baru mikir. Waduh, baiklah. Romo Kresno, terima kasih. Terima kasih Romo. Ya. Terima kasih juga untuk Anda sahabat Diani, semoga membantu ya mencerahkan banyak hal terkait dengan menikah beda budaya menurut menikah beda agama menurut pandangan agama Buddha. Dan jangan lupa ini yang paling penting nih ya, untuk silakan like, share dan juga subscribe di YouTube channel ini, plus silakan follow at Instagram Diani Pranata. Terima kasih Daniel, terima kasih Romo, dan terima kasih kepada yang menyaksikan podcast ini. Salam keluarga langgeng sejahtera.